Dan pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar pada Jumat 28 Maret lalu terasa hingga Thailand. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Thailand, kita langsung bergabung bersama kontributor Metro TV Aryo Adityo. Aryo, bagaimana kondisi pasca gempa di sana karena jumlah korban tewas yang dilaporkan cukup banyak ya, ada 21 orang di sana, Aryo. Iya, betul. Selamat pagi, Metro TV. 18 orang, lebih dari 21 orang dikabarkan meninggal dunia akibat reruntuhan gedung, terutama reruntuhan gedung State Audit Office yang baru dibangun. Itu setidaknya ada 81 orang korban, itu diperkirakan 21 telah ditemukan meninggal dunia, dan ada 400 orang luka-luka. Dari update yang terakhir dari alat scan deteksi teknologi yang dimiliki oleh Amerika yang dipinjamkan ke pemerintahan Thailand, masih terlihat ada beberapa tampak tubuh manusia yang masih tertimbun sampai hari ini. Meski demikian, 72 jam waktu penyelamatan yang sudah diset sebelumnya oleh tim penyelamat di lokasi masih terus diupayakan untuk terus menggali untuk pengembalian seluruh korban yang ada di lokasi di daerah Chatuchak tersebut. Baik, Aryo, dengan Iqbal ya ini di studio, Aryo. Tapi di kota mana yang paling parah terdampak? Anda berada di Bangkok saat ini, epicentrum ya, yang berada di Thailand. Bisa Anda gambarkan pada saat Anda merasakan gempanya seperti apa dan kerusakannya seperti apa, Aryo? Ada beberapa kerusakan major utama, ya terutama yang satu yang rubuhnya gedung State of Audit di daerah Chatuchak, dan juga ada beberapa kren konstruksi di wilayah Dindaeng dan di persimpangan Bangpo, itu di wilayah Bangkok, itu juga rubuh. Dan ratusan gedung-gedung yang high-rise building, gedung-gedung tinggi yang ada di Bangkok, baik hotel, apartemen, itu juga mengalami keretakan-keretakan dengan tingkat variasi yang berbeda-beda. Namun demikian, pemerintahan kota Bangkok itu sudah menginstruksikan kepada seluruh pemilik gedung yang melebihi tinggi dari 23 meter yang bisa mempunyai kapasitas 500 orang, dan juga hotel yang mempunyai lebih dari 80 kamar untuk segera melakukan building assessment dan building integrated struktur untuk memastikan gedung yang mereka punya itu aman, dan harus disubmit laporan tersebut dalam waktu 2 minggu terhitung sejak gempa Jumat pekan lalu. Oke, Aryo, Anda berada di gedung tinggi ya kalau saya lihat sekilas ini sekarang. Nah, kalau di sana itu dari interaksi Anda bersama warga yang ada di sana, apakah masih ada perasaan trauma? Saya tidak tahu apakah saat itu ada gempa susulan atau tidak. Tapi bagaimana mereka yang tinggal di lantai-lantai tinggi, Aryo? Ya, gempa susulan tidak dilaporkan ada di Bangkok pasca Jumat kemarin, namun beberapa keretakan susulan pada gedung-gedung yang diakibatkan oleh goncangan gempa memang terjadi, terutama di daerah Cengwatana, di beberapa gedung milik pemerintahan seperti gedung Kementerian Perburuhan dan beberapa gedung pengadilan. Buat masyarakat yang tinggal di high-rise building seperti saya di lantai 15, juga di beberapa gedung lainnya, memang keretakan dan efek trauma yang dirasakan juga lumayan cukup kuat. Pemerintahan Badan Otoritas Kesehatan Bangkok itu juga telah mengumumkan bahwa beberapa menerima aduan ada namanya earthquake syndrome, di mana orang merasa kehilangan keseimbangan tubuhnya akibat pasca gempa kemarin, dan mereka juga disarankan untuk segera melaporkan dan memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Baik, Aryo Adityo, terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat di sana ya. Dan semoga tidak ada lagi gempa, tentu kita tidak berharap. Dan penanganan segera selesai, korban juga segera cepat ditemukan. Terima kasih Aryo melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand. Dan pemirsa, untuk mengetahui seberapa besar dampak gempa dahsyat di Myanmar ke Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Pak Daryono, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Pak Daryono, jadi ada dampaknya tidak Pak sampai ke Indonesia gempa bermagnitudo 7,7 kemarin? Hingga saat ini kita belum mendapat dampak itu, tapi yang pasti BMKG bisa menentukan parameter gempa
Myanmar dengan sangat baik dengan magnitudo 7,7 dengan kedalaman dangkal 10,9 km dan kita bisa memantau aftershock-nya hingga saat ini bisa tercatat 167 gempa susulan, Mas. Oke, Pak Daryono, kalau kemarin kita lihat itu kan ini salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dalam 1 abad terakhir ya kalau tidak salah, mau dikoreksi jika saya salah. Apa pemicunya Pak, gempa sebesar itu Pak? Iya, ini adalah gempa yang cukup besar ya. Ini bahkan kalau kita melihat sebandingannya itu sebenarnya mirip dengan gempa Turki, ya di perbatasan Anatolia Fault dan Arabian Fault ya 7,7 yang kemarin merusak sangat dahsyat. Dan ini mirip Mas, ini gempa dipicu oleh aktifnya sesar Sagaing yang merupakan batas lempeng mikrokontinen India dengan lempeng Burma. Di sini memang menjadi generator gempa yang cukup dahsyat dan kalau kita melihat catatan itu 1931 itu sudah terjadi 7,5, kemudian 1946 itu juga 7,7 Mas dan sangat merusak saat itu. Kemudian tahun 2012 juga 6,8 dan 1956 7,0. Jadi memang ini sesar regional dan kita menyebut sebagai the Great Sagaing Fault Zone ya, dan ini memang menjadi generator gempa yang sangat merusak di Myanmar dan inilah satu-satunya sumber gempa terbesar yang ada di negara itu. Mungkin kita bisa belajar ya Pak dari gempa di Myanmar. Jadi apa yang menyebabkan jumlah korban ini diperkirakan hampir nanti akan bisa melewati 3.000 orang. Apa yang menyebabkan jumlah korban bisa begitu banyak Pak Daryono? Ya, yang pertama memang magnitudo gempa ini kan besar ya, 7,7 itu akan memberikan amplifikasi dan percepatan getaran yang sangat tinggi. Kemudian dangkal ya, ini akan menimbulkan pancaran energi yang sampai ke permukaan itu masih utuh ya, belum lagi ini frekuensinya itu sangat menjadikan getaran itu berdampak pada vibrasi periode panjang. Bahkan di Bangkok pun akan terdeteksi catatan periode panjangnya dengan sangat bagus. Dan karena di Bangkok itu tanah lunak, juga di beberapa tempat di Myanmar juga tanah lunak juga, dan ini akan menimbulkan efek resonansi ya, khusus yang ada di Bangkok itu kan gedung gempa ini bisa frekuensinya getaran itu mendekati frekuensi alami bangunan sehingga bisa terjadi osilasi yang semakin besar dan menyebabkan kerusakan. Jadi gempa-gempa dengan ancaman vibrasi periode panjang ini justru akan mengancam bangunan-bangunan tinggi, Harris Building itu yang akan mengalami kerusakan bahkan roboh ya. Ini juga mirip dengan yang terjadi di Meksiko tahun 1985 di mana gempa yang terjadi di Michoacán itu berdampak hampir 100 km di Mexico City itu, dan di Mexico City itu tanahnya lunak ya, dibangun dari rawa purba sehingga kerusakan dahsyat justru berjarak hampir 400 km. Ini juga bahkan dari pusat gempa di Myanmar itu sampai di Bangkok itu kan 1.000 km lebih ya, dan itu berdampak merusak. Inilah bahayanya vibrasi periode panjang. Jadi kota-kota yang dibangun di dataran aluvium itu kalau soft sedimen kemudian tebal itu akan memicu resonansi semacam ini, dan ini sangat berbahaya bagi bangunan-bangunan tinggi Mas. Oke, jadi ini Anda tadi menyatakan bahwa kenapa tidak sampai berdampak ke Indonesia adalah karena sumber gempanya berbeda. Jalur sesar Sagaing ya Pak yang menjadi pemicu gempa Myanmar ini tidak menerus masuk ke wilayah Indonesia. Tapi kalau kita berbicara soal tuburukan lempeng yang bertuburkan dan menyebabkan gempa ini, mungkin saya pakai istilah orang awam ya. Itu dengan yang ada di Indonesia ada kesamaan tidak Pak? Karena kalau kita lihat ini baru saja terjadi tadi gempa 4 magnitudo di Pangandaran. Apa ada hubungannya Pak atau kesamaannya? Iya, saya melihat tidak ada hubungannya karena memang di Indonesia itu kan memiliki banyak sekali sumber gempa Mas. Kita memiliki lebih dari 400 sesar aktif, 14 segmen megatrust, dan masing-masing sumber gempa ini memiliki kemampuan untuk mengakumulasi medan tegangan sendiri-sendiri, dan kemudian juga dia akan melepaskan stresnya jika sudah mengalami kematangan maksimum, artinya sudah melampaui batas elastisitas batuan yang terkandung karena stresnya sangat kuat sehingga lepas sendiri. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi di Indonesia itu memang murni karena di Indonesia itu banyak terdapat sumber gempa yang aktif ya, sehingga kemarin terjadi gempa di Aceh, kemudian di Sumba, kemudian di Banda,
kemudian di beberapa gempa kecil di selatan itu tidak ada hubungannya dengan gempa di sesar Sageng ini. Tapi yang pasti wilayah Indonesia merupakan kawasan yang seismik aktif dan kompleks, dan gempa-gempa terjadi memang karena adanya akumulasi medan tegangan stres yang terbangun dalam segmen sesar tersebut dan kemudian juga rilis di sini. Jadi kalau ada kejadian gempa yang saling berdekatan waktunya atau bahkan jaraknya, itu karena faktor kebetulan saja, karena memang banyaknya sumber gempa di Indonesia. Jadi gempa akan bisa memicu sumber gempa lain itu apabila berdekatan ya, di mana sumber gempa terdekatnya itu sudah mengalami akumulasi medan tegangan, kemudian labil, kemudian tertrigger oleh picuan statik, kemudian dia akan ikut aktif jadi gempa. Seperti di Lombok itu ada gempa kuat, kemudian memicu segmen sebelah baratnya, timurnya. Nah ini karena picuan statik itu. Tapi kalau memicu gempa jauh, memang ada namanya konsep picuan dinamik ya. Tapi itu membutuhkan banyak sekali persyaratan dan kejadian sangat unik dan perlu masih kajian lebih lanjut untuk bisa menghubungkan antara gempa-gempa seperti di Tonga, kemudian di New Zealand, kemudian di beberapa tempat di dunia. Ini masih dalam kajian para ahli. Oke, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.